Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, Fakta Sejarah membawakan kisah yang ditulis oleh Jagat Story. Beliau menuliskan pendakian jalur keramat Gunung Lawu. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pendakian gunung yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi sebuah petualangan penuh mistis. Aku tak paham kenapa ada banyak orang menghabiskan waktu dan uang serta bersusah payah untuk singgah di suatu tempat yang disebut gunung. Tak jarang dari mereka pulang hanya tinggal nama, entah dalam keadaan hilang ataupun celaka selama berada di sana. Sebagai remaja, adrenalinku mudah terpacu untuk menerima tantangan apapun, kecuali mendaki gunung. Iya, aku pernah berpikir bahwa itu adalah kegiatan konyol, sampai suatu ketika pemikiranku berubah. Bulan April tahun 2005, aku duduk menyendiri menatap jalanan di depanku. Hari itu kuliah sedang kosong. Beberapa teman kelas sudah terlebih dahulu pulang. Aku berjalan gontai menuju lobi. Sepertinya pikiranku saat itu sedang jenuh. Sebuah gitar usang kutimang, sesekali kumainkan dawainya. Aku bersenandung kecil mengusir rasa bosan. Dari ujung lorong kampus, tampak beberapa mahasiswa berjalan ke arahku. Mereka adalah mahasiswa pecinta alam dari berbagai jurusan dan angkatan yang berada. Salah satunya bernama Pratiwi, mahasiswi jurusan ilmu sosial tingkat akhir. Aku tak pernah menyukai orang ini. Seharusnya Pratiwi lulus tahun lalu, tapi mungkin akibat bergaul dengan orang yang salah, dia mengurungkan niatnya menyelesaikan kuliah tepat waktu. Konyol. "Hei jagoan," sapa Pratiwi sinis, diikuti gelak tawa mahasiswa lain yang bersamanya. Aku hanya tersenyum memandang segerombolan remaja yang telah nakal ini. Anehnya, justru Pratiwi berjalan mendekat lalu duduk di sisiku. "Jadi, apakah kamu bersedia ikut kami mendaki pada akhir pekan nanti?" ucapnya sembari merampas gitar dari pangkuanku. "Mendaki? Untuk apa? Kalian hanya buang-buang waktu," jawabku singkat. "Gondrong doang, naik gunung takut, haha," ucap Pratiwi. Ia bangkit dan berlalu. Ucapan Pratiwi sore itu sungguh mengusik pikiranku. Rasanya ingin kusumpal saja mulutnya dengan lembaran kertas dalam ranselku. Perseteruan aku dengan Pratiwi memang beralasan. Bermula saat aku baru menginjakkan kaki di kampus ini 3 tahun silam sebagai mahasiswa baru. Dan Pratiwilah yang bertugas melakukannya pembinaan saat ospek. Perempuan bermata coklat itu berhasil mempermalukan di depan teman-teman seangkatanku. Sebagai imbas dari hal itu, aku pernah sekali bersikap usil padanya melalui pentas musik kampus yang aku selenggarakan. Akibatnya, perempuan berwajah sinis itu menangis menahan malu di hadapan ratusan mahasiswa. Penyebabnya adalah ketika aku berhasil mengolok-olok putusnya hubungan Pratiwi dengan Rio, mahasiswa jurusan sastra di kampusku. Ya, bisa dibilang itu adalah bibit perseteruanku dengannya. Oh ya, perkenalkan, namaku adalah Jagat, mahasiswa jurusan Visipol Ilmu Komunikasi. Aku adalah mahasiswa biasa, tak ada prestasi yang menonjol dari diriku selain hanya gemar bermain musik, mengadakan event festival band kampus, atau melakukan pertunjukan kecil di kafe-kafe secara gratisan alias tanpa dibayar. Singkat cerita, aku menerima tantangan Pratiwi untuk ikut serta dalam pendakian Gunung Lawu. Aku tak suka diremehkan.
Meski untuk mendaki gunung yang aku sendiri tak memiliki keterampilan apapun terkait hal itu. Sebelum melakukan pendakian, persiapan dan pelatihan kecil dilakukan. Mereka, orang-orang yang tergabung dalam himpunan mahasiswa pecinta alam lah yang memberi pelatihan itu, termasuk Pratiwi. Rasanya aneh berada dalam satu rombongan dengannya. Dia yang selalu menjadi musuhku, kini satu tujuan denganku, yaitu pulang dari gunung dengan keadaan selamat. Aku enggan memikirkan kesenangan-kesenangan di atas gunung nanti. Yang aku pikirkan, bagaimana aku bisa pulang dengan nyawa tetap di ragaku. Berbagai mitos dan cerita seram telah aku dengar tentang pengalaman beberapa orang yang mendaki Gunung Lawu. Cerita itulah yang membuat kesenangan di puncak sana seolah tak ada harganya bagiku. Aku lebih memilih berada di zona nyaman, bermain musik, dan dikelilingi banyak mahasiswi cantik tentunya. Pelatihan sederhana telah dilakukan. Kini saatnya bersiap menghadapi tantangan alam yang sebenarnya. Aku dan 11 orang lainnya berangkat sebagi mungkin menggunakan bus, turun di terminal Karanganyar, lalu melanjutkannya perjalanan dengan menyewa mobil hingga menuju Cemoro Kandang. Perubahan udara sangat terasa setibanya di wilayah perbukitan. Udara begitu dingin meski kami belum mulai menuju pos pertama. "Pakailah jaketmu dengan benar," ucap Pratiwi sembari menaikkan resleting jaketku. Aku sempat tertegun ketika dua tangannya menyentuh jaketku. Ini adalah kali pertama dia bersikap manis padaku. "Jika di luar sana kamu adalah musuhku, maka di sini kita adalah tim. Keselamatan bersama adalah prioritas. Jadi berhentilah bersikap gede rasa," lanjut Pratiwi sambil menepuk bahuku. Ia lalu berjalan menjauh untuk berada di rombongan. "Tiwi!" Aku menyeru padanya. Ia membalikkan badan menatapku. "Apa?" ujarnya dari jarak beberapa meter di depan. "Terima kasih," ucapku singkat. Perempuan itu tersenyum, mengangkat jempolnya dan segera kembali untuk memberi pengarahan pada pendaki pemula sepertiku. Aku masih menatapnya dari kejauhan. Masih terbayang olehku sebuah senyum yang sangat langka dari seorang musuh tercantik dalam hidupku. Perempuan itu bukan hanya menaklukkan alam liar, tapi juga nyaris menaklukkan hatiku dengan singkat dan tanpa perlawanan. Di sisi lain, alam pegunungan adalah makhluk Tuhan selain manusia. Jangan pernah mengira kita telah menaklukkan meski hanya sejengkal tanah saja. Karena sejatinya manusialah yang harus pandai menyesuaikan diri dan berguru pada alam. Ada masa di mana alam lebih perkasa dari otak manusia paling cerdas sekalipun. Dan setelah hampir beberapa jam berlalu, kami tiba di pos 3, yaitu pos Pengik, dengan kondisi jalan yang memutar serta bebatuan yang menanjak. Hal itu berbeda dengan pos sebelumnya, yakni Taman Sari bawah dan Taman Sari atas, di mana lebih singkat untuk dicapai dengan ketinggian yang tak begitu sulit. Hujan deras mengguyur ketika kami berada di pos 3. Sayangnya, akibat curah hujan beberapa hari yang terbilang deras mengakibatkan beberapa pohon lamtoro dan cemara tumbang. Belum lagi longsor ringan yang menutupi akses ke tempat selanjutnya. Aku mendengar ada sedikit gangguan di bawah sana. Sebaiknya aku kembali untuk menjemput rekan-rekan lain, ujar seseorang dalam rombongan ketika kami tengah beristirahat. Ucapannya seketika membuat kami menoleh ke arahnya. Terjadi longsor akibat hujan kemarin, hingga jalur menuju ke sini tak dapat dilalui, lanjut pria itu. Rekan lain hanya mengangguk ketika mendengarkan apa yang ia sampaikan. "Shh, dia siapa?" tanyaku berbisik pada Pratiwi. "Dia Mas Pandu, senior kita," jawab Pratiwi singkat. Cemoro Kandang adalah salah satu jalur favorit bagi pendaki, karena di jalur ini hampir semua akses sudah tertata rapi. Perjalanannya pun tak akan lebih sulit dari jalur yang lain. Kami sudah mantap untuk memulai aktivitas melalui jalur tersebut. Hingga pada pos kedua rupanya rombongan kami yang berisi pendaki pemula justru tercecer setelah titik sebelumnya, yakni pada pos Taman Sari atas menuju tempat kami saat ini. Pandu adalah pemimpin ekspedisi ini, menjadi teladan bagi pendaki lain untuk tetap mendaki dengan selamat
meski di jalur yang terbilang lebih mudah dari jalur lainnya. Kebetulan aku, Pratiwi, Raka dan Puspita berada dalam satu kelompok di bawah komando dan pengawasan Pandu. Hujan lebat siang itu memaksa niat Pandu untuk kembali ke titik awal, di mana para pendaki lain kesulitan menyusul kami. Tapi justru Pratiwi yang meminta Pandu untuk terus melanjutkan perjalanan, sedangkan Pratiwi sendirilah yang kembali pada titik kumpul sebelumnya menyusul para pendaki pemula. "Mas, lanjutkan saja, biar aku kembali ke titik kumpul. Kita bisa bertemu di pos 2 jika cuaca kembali membaik," ujar Pratiwi. Permintaan Pratiwi memang beralasan, karena Pandu adalah sosok penting dalam rombongan. Selain itu, pada pos lainnya, pada sisi atas telah ada beberapa orang menunggu kedatangan Pandu. "Aku ikut," ujarku pada Pratiwi. Dia memandang lekat ke arahku. "Kamu bisa tiba lebih awal jika bersama Mas Pandu. Sedangkan aku akan menyusul teman-teman yang masih ada di bawah. Mereka adalah pemula. Kami khawatir terjadi sesuatu saat ada badai," jawab Pratiwi sedikit memberi penjelasan. "Aku ikut. Bagaimana kamu akan melintasi medan berat jika beban di punggung mengambatmu? Jadi biarkan aku bawa semua peralatan itu hingga kamu mudah menyusuri tebing," ucapku dengan nada memaksa. Pandu dan Pratiwi saling pandang. Terlihat mereka diskusi singkat. Lalu Pratiwi kembali mendekat padaku. "Dasar keras kepala, ayo cepetan sebelum gelap. Kita harus menemukan jalur alternatif mencari mereka," ujar Pratiwi. Sebenarnya aku hanya canggung berada dalam rombongan senior seperti Mas Pandu. Makanya aku lebih memilih kembali bersama Pratiwi untuk menjemput rekan lainnya. Meski di kehidupan kampus, aku dan Pratiwi adalah musuh, tapi di sini dia adalah mentor bagiku. Keikutsertaanku dalam pendakian ini semata-mata adalah memenuhi tantangan dari Pratiwi. Hujan telah mereda. Aku dan Pratiwi berpamitan pada rekan lain untuk kembali menyusul rekan-rekan pendaki pemula yang masih berada antara pos 2 dengan pos 3. Setelah mempersiapkan diri, kami pun kembali turun menyusuri jalanan berbatu yang licin. Aku sengaja membawa tas ransel yang lebih besar agar Pratiwi tak kelelahan, sehingga dia dapat konsentrasi mencari jalan yang tepat. Nyaris 2 jam berjalan, langit yang kian gelap memaksa aku dan Pratiwi berhenti untuk beristirahat dengan mendirikan tenda di sebuah tanah lapang. Pratiwi memasang senter seperti memberi kode pada siapapun yang ada di bawah tentang keberadaan kami. Itu lazim. Meski pada cuaca tertentu, sorot lampu senter tak dapat menembus kabut yang begitu tebal. Cuaca sudah terasa dingin meski matahari bersinar terang. Ternyata begitu malam menjelang, udara dingin tersebut terasa menjadi lebih dahsyat berkali-kali lipat. Membuat api unggun adalah salah satu cara agar tubuh kami tetap hangat. Asap yang mengepul pada ketinggian tertentu juga bisa menjadi pesan bagi pendaki lain untuk mengetahui keberadaan kami. Setelah tenda dan api unggun selesai dibuat, Pratiwi duduk menghadap api unggun sambil menghangatkan tangannya yang terlihat keriput akibat hawa dingin. Sedangkan aku terus mengumpulkan bara agar tak merembet kemana-mana. Sedari awal kami memang sedikit berbicara. Pratiwi merebahkan diri di dalam tenda, sedangkan aku tepat berada di mulut tenda. Ada rasa canggung di antara kami untuk mendekat atau saling berbicara. "Aku tidur duluan, setelah itu nanti gantian aku yang berjaga," ujarnya sambil membenamkan diri pada matras tebal yang berfungsi sebagai kantung tidur. Malam itu suasana begitu hening. Aku duduk menatap sisi bawah gunung ini, takjub dan senang berada di alam liar. Tak ada lampu atau kasur tebal seperti di rumah, namun berada di alam terbuka menciptakan ketenangan tersendiri bagiku untuk mengusir bosan. Aku terus bergerak ke sana kemari mengumpulkan ranting kering agar bisa membuat api terus menyala. Dari pekat malam terlihat sebuah benda mirip bola yang terbang dengan nyala api begitu terang. Aku kaget bukan main. Mencoba memperhatikan sekali lagi di mana benda itu jatuh. Ataukah hanya aku yang salah? Lihat,
Setelah sekian menit mencari tak juga ketemu, aku segera kembali pada api unggun depan tenda. Sepertinya ada yang mengacak-acak kayu bakarku, gumamku. Suara itu terdengar dari balik pepohonan. Aku mendekat untuk tahu suara itu berasal dari hewan apa. Wah, ada ayam hutan nih, bisa dipanggang. Gumamku merasa girang ketika dari balik pohon terlihat sekumpulan anak ayam beserta induknya. Aku bangkit mengambil pisau dan segera memburu ayam-ayam itu. Sepertinya Pratiwi akan senang jika aku bakarkan juga untuknya. Aku terus mendekat menghampiri sekumpulan ayam tersebut. Anehnya, semakin aku mendekat, ayam-ayam itu semakin menjauh. Hingga pada sebuah tanah yang lebih lapang, ayam-ayam itu berhenti. Nah dapat, ujarku merasa senang. Seekor ayam tak terlalu besar berhasil aku tangkap. Dengan sigap aku menjinjing ayam itu untuk aku sembelih di dekat tenda. Aku berjalan kembali menuju tenda yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya. Ada sedikit perasaan aneh ketika ayam yang aku bawa tadi perlahan terasa semakin berat, hingga aku tak bisa lagi membawanya. Kenapa berat sekali ya? Tanyaku dalam hati. Akhirnya aku menengok pada ayam dalam rangkulanku itu. Wah, aku menjerit ketakutan. Seekor ayam hutan yang aku jinjing tadi berubah menjadi sepotong kepala lengkap dengan rambutnya. Segurat wajah menyeramkan jelas terlihat. Taring tajam mencuat menembus pipi. Mata merah, bagai bara serta aroma busuk tak terkira. Sontak, kepala itu aku lempar sejauh mungkin. Anehnya kepala itu menggelinding kembali ke arahku bagai bola yang memantul. Makhluk itu menggeram. Tiwi, tolong! Jeritku spontan sambil menyilangkan tangan saat potongan kepala itu melesat, seperti ingin mengoyak wajahku dengan taring tajamnya. Sebuah tendangan keras berhasil menghalau makhluk ganjil tersebut terlempar jauh ke dasar jurang. Aku menurunkan tangan, membuka mata perlahan. Seorang perempuan dengan hijab dan jaket berwarna krem berdiri membelakangiku. Tiwi, ujarku. Perempuan itu menoleh, mengernyitkan dahi dan mengangkat bahu. Apa? Tiwi? Hei, namaku Rinjani. Kamu baru saja mengusik salah satu makhluk penghuni gunung ini. Lain kali berhati-hatilah, ucap perempuan berhijab tadi. Rinjani? Dari pintu tenda terlihat Pratiwi terbangun, menyapa seseorang yang sedang berdiri bersamaku. Aku masih tertegun melihat dua perempuan hebat di alam liar ini, Rinjani dan Pratiwi. Meski aku tak begitu kenal, setidaknya reputasi mereka di dunia pendakian telah kudengar sebelumnya. Dengan kedatangan Rinjani, kini aku dan Pratiwi lebih mantap untuk mencari teman-teman lain yang tersesat. Sementara itu, melihat keakraban Rinjani dan Pratiwi membuatku sedikit tenang berada di belantara lawu ini. Aku telah banyak mendengar tentang pendaki perempuan bernama Rinjani dari mulut mahasiswa yang tergabung dalam Mapala. Aku memutuskan untuk menjauh tanpa ingin mengusik dua orang itu. Berada di dekat api unggun yang hangat membuat rasa kantukku memuncak. Letihnya perjalanan ini begitu terasa karena mendaki gunung adalah hal baru bagiku. Dan akhirnya aku pun tertidur beberapa menit kemudian. Jagat, bangun. Pindahlah ke dalam tenda, biar aku bergantian berjaga. Aku membuka mata dan mendapati Pratiwi jongkok di hadapanku. Tangannya masih menarik-narik jaketku agar aku segera bangun. Aku bersandar pada sebatang pohon yang tumbang, memandang ke sekitar tenda, lalu menatap heran Pratiwi yang tengah bersiap untuk berjaga. Rinjani di mana? Tanyaku. Pratiwi menatapku heran. Dia mendekat seolah ingin agar aku mengulangi ucapanku. Rinjani? Pratiwi menyebut nama tersebut dengan mimik wajah bingung. Kamu menyebut Rinjani baru saja. Dari mana kamu tahu tentang dia? Lanjut Iwi bingung. Ini apa-apaan? Bukannya kamu tadi ngobrol sama dia di situ? Tanya aku memperjelas suasana. Apa? Jagat, kita hanya berdua di tempat ini. Saat aku terbangun, aku melihatmu tertidur dengan menjauh dari api unggun.
apakah kamu bermimpi? Pratiwi kembali bertanya. Sumpah Tiwi, aku benar-benar melihatmu dan perempuan bernama Rinjani itu berbicara. Aku kehabisan kata-kata untuk menjelaskan apa yang aku alami tadi. Aku diam, mencoba mengingat peristiwa yang terjadi sebelum aku tertidur tadi. Kini aku pun mulai ragu. Apakah aku tadi hanya bermimpi bahwa ada perempuan bernama Rinjani datang di kemah kami? Pratiwi yang melihatku seperti orang linglung mencoba menyadarkan aku. Sebuah gelas teh ia sodorkan, lalu duduk di hadapanku sambil membenahi bara api unggun yang mulai pudar. Pratiwi terdiam. Ia menarik nafas panjang. Lalu Pratiwi berbicara panjang lebar, menjelaskan tentang siapa sosok perempuan bernama Rinjani. Rinjani adalah perempuan hebat. Ia pendaki tangguh. Tapi 3 tahun silam, sebuah kebakaran hebat terjadi di hutan ini. Rinjani yang sedang membantu beberapa pendaki yang tersesat justru terjebak dalam kobaran api. Jasadnya ditemukan dalam sebuah gua kecil di tepi jurang sisi timur gunung ini. Bahkan Rinjani tak mengenalku, karena semasa tragedi itu, aku adalah mahasiswi baru yang belum pernah mendaki gunung sama sekali. Bulu kuduku meremang saat mendengarkan Pratiwi berbicara. Ada hal aneh yang aku alami. Belum ada 12 jam aku di sini, tapi sudah mengalami hal ganjil. Aku bangkit dan berjalan beberapa meter ke depan, menghela nafas. Kejadian tadi seperti benar-benar aku alami. Apakah ini yang aku temui baru saja adalah arwah Rinjani? Ataukah hawa dingin pegunungan inilah yang membuatku berhalusinasi? Pratiwi memintaku untuk tidur di dalam tenda, bergantian jaga dengannya, tapi aku menolak. Entah kenapa sejak kejadian itu aku merasa amat cemas. Tiwi, aku menemanimu berjaga saja malam ini. Aku memiliki fobia tempat sempit, jadi biarkan aku di sisi api unggun saja, pintaku. Pratiwi menatap heran padaku. Entahlah, di alam liar ini aku nyaris kehilangan keberanianku. Rasaanku yang selama ini aku sandang mendadak luntur begitu saja di hadapan perempuan bernama Pratiwi. Aku hanya menyalakan rokok dan menyeduh kopi, berharap kepanikan tak terus menyelimutiku. Pratiwi tersenyum redup. Dia mengambil beberapa sosis yang dia siapkan di tas untuk kami berdua makan. Banyak mitos tentang Gunung Lawu. Kita bukan satu-satunya makhluk Tuhan di tempat ini. Istirahatlah. Esok kita lanjutkan pencarian rekan lainnya, pungkasnya. Jika boleh tahu, kenapa kamu gemar sekali mendaki gunung ini? Bukankah sebagai perempuan, kamu bisa menemukan hobi lain di luar sana? Tanyaku mencoba mengakrabkan diri. Pratiwi kembali memandang lekat ke arahku. Dia diam beberapa saat. Tatapannya kosong menatap kobaran api unggun di depan kami. Namanya Anggoro. Dia adalah kekasihku. Hubungan kami sudah sangat serius. 2 tahun lalu kami mendaki bersama, sayangnya dia tak pernah kembali lagi. Hilang menyatu di belantara ini. Aku ingat satu pintanya beberapa jam sebelum dia menghilang, agar sudi mengunjunginya lagi di gunung ini untuk mendoakannya. Air mata Pratiwi perlahan menetes. Sesegera mungkin perempuan ini menghapusnya. Aku terlihat canggung, tak tahu harus apa. Aku hanya mengusap pundaknya dan mengucapkan bela sungkawa atas hilangnya sang kekasih Pratiwi yang sangat ia cintai. Pagi menjelang, aku membuka mata kala suara merdu burung-burung bernyanyi riang. Pratiwi yang sudah bangun sejak tadi tampak bugar. Wajahnya terlihat bersih seperti habis mandi. Pergilah ke sana cuci muka. Di balik batu itu ada mata air yang cukup untuk menyegarkan tubuhmu, ujar Pratiwi sambil mengemas beberapa barang untuk dimasukkan kembali ke ransel. Aku bangkit dan menurut ucapannya, sebuah mata air kecil memancar jernih. Tengah asyik aku membersihkan diri, tampak tak jauh dariku sebuah benda berkelip menyilaukan mata. Aku mendekat dan meraih benda itu yang merupakan sebuah kalung dengan bandul berupa inisial. Tiwi, lihat ini! Aku berseru pada Pratiwi memperlihatkan benda yang aku temukan barusan. Pratiwi menerima benda itu dan mengusap beberapa bagian yang tertutup debu dan tanah.
Rinjani? Gumamnya. Kalung dengan inisial huruf R ini adalah milik Rinjani. Astaga, apakah ini pesan dari dia untuk kita? Tapi apa? Pratiwi bicara sendiri. Kini Pratiwi menghampiriku lagi. Cepat kembalikan benda ini. Jangan ambil apapun di gunung, ucap gadis yang satu tingkat di atasku secara akademis itu. Aku merasa bingung. Tak tahu apa yang dipikirkan Pratiwi. Kenapa dia memintaku mengembalikan benda ini pada tempat sebelumnya? Bukankah ini bisa aku gunakan sebagai kenang-kenangan? Tanpa sepengetahuan Pratiwi, aku justru menyimpan rapi kalung itu dalam saku celana. Meski ada perasaan tak enak, tapi benda itu tetap saja aku simpan. Aku kembali pada Pratiwi dan kami siap untuk menuju titik pencarian rekan kami yang mengalami masalah. Kami berjalan menuruni jalan berbatu menuju pos kedua di Taman Sari Atas. Perjalanan ini terasa begitu sulit, meski sebenarnya kami tak sedang melawan gravitasi bumi, tapi jalanan yang licin akibat hujan, juga kabut tebal di pagi hari yang menyulitkan pandangan. Setelah berjalan sekitar 40 menit, kami tiba di sebuah tanah yang sedikit lapang. Kami sempat berhenti beberapa saat, karena ada 2 jalur yang bercabang. Lihat, mungkin mereka telah sampai di sini, ujarku sambil menunjuk suatu arah. Terlihat jejak kaki di sekitar tempat kami berdiri. Jika dilihat dari ukurannya, mungkin jejak kaki 4 atau 5 orang. Pratiwi mengamati jejak itu dengan seksama. Jejak ini sekitar ada 6 jam lalu. Beberapa jejak kaki terlihat berjalan acak seperti kebingungan, dan ranting-ranting patah di sana menandakan bahwa mereka berupaya meninggalkan jejak, ucap Pratiwi menganalisa keadaan. Pada sisi jalan lainnya, jejak kaki itu terlihat berpencar, sebagian ke arah timur, sebagian ke arah barat. Pratiwi mengambil kompas untuk menentukan arah, tapi sepertinya kompas tak bisa bekerja maksimal akibat gaya magnet beberapa batu besar. Aku berjalan beberapa meter memeriksa tiap jalan tersebut berharap menemukan petunjuk. Ayo, kita ke sana, ajakku ketika melihat jejak kaki yang lebih dominan tersebut. Tunggu, jika orang berada di tengah hutan dalam keadaan tersesat, maka otak mereka akan memberi perintah untuk berjalan seperti jarum jam, yakni memutar ke arah kanan. Padahal belum tentu itu arah yang salah. Ada jurang terjal, juga resiko longsor saat hujan deras seperti ini. Mereka yang berjalan ke arah kiri, tak usah kita cemaskan, karena mereka berada di jalur yang tepat. Jika tak ada kendala, mereka yang berjalan di jalur kiri akan sampai pada pos 3, di mana Mas Pandu dan kawan-kawan berada. Ayo, kita sisir jalur yang menuju ke barat atau kanan ini, ucap Pratiwi mantap. Aku hanya mengangguk, meski bingung. Pratiwi terlihat mematahkan beberapa ranting kecil, lalu menjepitkannya pada pohon-pohon di sisi jalan. Mereka akan melihat jejak ranting yang aku tinggalkan. Jika kita mengalami masalah, maka orang akan mudah menemukan kita. Mari kita ke sana, lanjut Pratiwi sambil berjalan beberapa meter di atasku. Aku tertegun mendengar ucapan Pratiwi barusan. Masalah? Tanyaku dengan mimik wajah cemas. Pratiwi menoleh ke belakang. Dia tersenyum dan memberi semangat agar tak menyerah. Tolong, tolong. Tiba-tiba jeritan terdengar menggema di pepohonan besar di sisi gunung. Kamu dengar itu? Ada yang minta tolong, ucapku sambil menarik jaket Pratiwi. Pratiwi berhenti sejenak. Dia menunggu suara itu muncul. Tolong. Jeritan panjang terdengar untuk kedua kalinya. Tiwi, apa yang akan kita lakukan? Mereka butuh pertolongan, ujarku. Jalan terus, jangan terkecoh. Tetap perhatikan langkahmu, ucap Pratiwi seraya tetap berlalu. Beberapa menit kemudian, kami berhenti di sebuah cekungan batu. Pratiwi tampak duduk dan meminum bekal air yang ada pada ranselnya. Jangan terkecoh apapun. Misi kita adalah mencari rekan kita yang tersesat. Suara minta tolong atau rintihan kadang memang terdengar di hutan ini. Abaikan saja hingga kita benar-benar yakin sumber suaranya, ucap Pratiwi. Kami berjalan nyaris 3 jam tanpa menemukan petunjuk apapun terkait keberadaan teman kami lainnya. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Kami memutuskan untuk berhenti. Kabut tebal di ujung sana bisa amat menyesatkan. Pratiwi meletakkan beberapa barang ke tanah.
Dia amati tempat kami berhenti untuk meyakinkan kami akan aman. Pratiwi mendekat pada sebuah akar kayu raksasa yang berongga. Kita bermalam di sini. Cekungan ini akan menghambat halimun pada malam hari. Jadi tubuh kita tetap aman. Udara yang dingin bisa sangat berbahaya bagi pernapasan. Kami tak mendirikan tenda karena rongga akar kayu yang menjorok ke tanah ini cukup untuk kami berdua beristirahat nantinya. Hal itu cukup beralasan karena jika terjadi longsor, maka pohon ini akan menghambat benturan benda dari atas seperti batu kecil atau tanah. Pohon ini terlihat besar. Hal itu menandakan bahwa pohon ini telah berdiri lama, mungkin puluhan tahun, dan telah menghadapi banyak gemburan dari sisi atas bukit. Malam beranjak di Gunung Lawu. Kami menyalakan api unggun agar tubuh kami tetap hangat. Menjelang pukul 7 malam hari, hawa dingin tiba-tiba muncul beberapa menit, memberi kesan yang sangat mistis buatku. Aku duduk dengan keadaan cemas, meski rasanya lelah sekali. Tempat ini gelap gulita, tanpa sinar bulan seperti malam sebelumnya. Di keheningan malam, tiba-tiba terdengar olehku suara gamelan berkumandang, juga nyanyian sindan dengan suara melengking. "Dewi, kamu dengar itu?" tanyaku setengah berbisik. Pratiwi mengangguk dan memberi isyarat agar aku tetap tenang. Suara lantunan gamelan itu makin terdengar jelas seolah hanya beberapa meter dari kami. Di tengah rasa takut yang berkecamuk itu, penciumanku menangkap aroma harum luar biasa. Shh. Pratiwi menempatkan jari di tengah bibir. Ia tahu aku begitu ketakutan. "Kamu lihat di ujung sana, ada benda hitam. Itu adalah arca. Di sekitar arca tersebut banyak sekali sajen." Ucapnya menunjuk suatu titik yang berjarak sekitar 30 meter dari kami. Pratiwi duduk bersemedi, matanya terpejam. Beberapa kali ia membaca doa. "Jangan ganggu aku hanya singgah, bukan untuk membuat masalah," ucap Pratiwi. Entah kenapa tiba-tiba suara yang tadi terdengar nyaring disertai aroma bunga yang begitu menyengat itu hilang, berganti kabut pekat yang perlahan hilang. Bersambung. Terima kasih buat Mas Jagat ya, dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.